Koh Phange merupakan desa muslim terapung yang terletak di Teluk Panga. Pulau ini merupakan bagian dari Taman Nasional Ao Panga, dan tersembunyi di bawah formasi batuan kapur yang menjulang tinggi di teluk yang dilindungi. Desa ini dapat dicapai dengan perjalanan perahu selama sekitar setengah jam dari dermaga Panga di Teluk Panga, serta dapat dijangkau dengan mudah dari Phuket dan Krabi. Desa terapung ini terletak di bawah bayang-bayang formasi batuan kapur yang tinggi, berjarak sekitar setengah jam dari dermaga Panga di Teluk Panga, Thailand, dan menurut sejarah, desa Koh Phange dibangun pertama kali oleh dua keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun yang lalu yang mencari lokasi yang bagus dengan banyak ikan. Jika berhasil menemukan tempat itu, mereka akan memberitahu teman-teman mereka dengan mengibarkan bendera di puncak gunung sehingga dapat bergabung bersama-sama. Akhirnya mereka menemukan tempat terlindung di dekat batu tinggi dan mengibarkan bendera, dan semakin banyak orang bergabung dengan mereka, sehingga jumlah penduduk desa saat ini mencapai 1.680 jiwa dan 400 kakak, yang semuanya adalah keturunan dari dua keluarga muslim pelaut dari Pulau Jawa, Indonesia. Dengan cerdik mereka berhasil mengelak dari hukum Thailand dengan tinggal di atas air. Menurut undang-undang, orang asing tidak diizinkan memiliki properti di Thailand, dan sebagai solusi mereka memilih untuk mendirikan desa terapung. Namun ketika semakin banyak wisatawan datang ke Thailand khususnya ke Koh Phange, mereka berhasil mendapatkan kepemilikan dari pemerintah Thailand. Karena pendiri desa ini berasal dari Jawa, tidak mengherankan masih ada yang bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Namun hanya sedikit orang tua yang memahami bahasa Indonesia, sedangkan generasi muda sudah beralih menggunakan bahasa Thailand. Penduduk Koh Phange pertama kali membangun sumur air tawar dan masjid. Sekarang, desa tersebut telah memiliki sekolah, rumah sakit, pasar, museum kecil, dan tentu saja peternakan ikan. Tidak hanya itu, desa ini juga memiliki rumah sakit, kuburan, pasar, toko, restoran dan sebuah hotel sederhana. Pusat desa adalah bangunan beton yang menghubungkan puluhan toko-toko souvenir dan rumah-rumah. Desa ini juga memiliki sekolah muslim dan karena pendidikan di sini informal, karena itu kebanyakan anak laki-laki lebih memilih untuk bersekolah ke tempat yang lebih jauh di Panga atau di Phuket. Karena wilayah desa Koh Phange ini tidak terlalu luas, maka anak dan keturunan penduduk asli kampung nelayan tersebut sekarang harus pindah ke daratan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan di desa Koh Phange. Mereka yang sudah menikah harus mencari tempat lain di daratan. Tindakan ini diambil karena lahan semakin terbatas, dan jumlah bangunan di kampung nelayan tersebut semakin banyak. Sebuah masjid yang terdapat di pulau tersebut merupakan titik fokus tempat pertemuan bagi masyarakat, dengan sebuah pasar yang menjual barang-barang dari daratan seperti obat-obatan, pakaian, dan perlengkapan mandi. Sebagian besar restoran dan toko ditujukan untuk para wisatawan yang mengunjungi tempat khusus ini, dan tentu saja harga di Koh Phange lebih tinggi daripada di daerah yang kurang turis seperti daratan Panga. Daging babi, minum alkohol dan merokok dilarang di Koh Phange. Meskipun penduduk pulau itu mungkin telah melihat banyak orang yang memakai bikini di pantainya, mereka hampir tidak akan pernah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Meskipun demikian, sangat terhormat jika pakaian Anda sedikit lebih tertutup di pulau terapung ini, karena akan membuat Anda lebih mudah untuk melakukan kontak dengan penduduk Koh Phange yang ramah. Hal yang paling menarik untuk dilihat di Koh Phange adalah 3 lapangan sepak bola terapung. Lapangan sepak bola terapung pertama dibangun setelah Piala Dunia 1986 dengan menggunakan kayu bekas dari rumah-rumah tua dan bahan-bahan lain yang tersedia di pulau tersebut. Meskipun tidak sempurna karena permukaannya tidak rata dan halus, lapangan ini tetap menarik perhatian, dan beberapa bagian bahkan memiliki bagian yang tajam, dan anak-anak yang bermain harus siap masuk ke air setiap kali bola ditendang keluar lapangan. Dengan bermain sepak bola dalam kondisi ini, teknik sepak bola anak-anak lebih baik dari yang mereka kira, dan mereka telah memenangkan sejumlah kejuaraan. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan tekan tombol suka dan berlangganan.